What a game, what a result. Ya. Untuk sebuah tim yang peringkat FIFA-nya beda hampir tiga kali lipat. Ya. Dan ini menarik bahwa Garuda, come on, ya, kita bisa bersaing. Halo, salam One Corner. Jumpa lagi bersama gue Faisal Kreb. Dan pada episode kali ini tentunya kita akan membahas review pertandingan tadi malam, di mana penampilan yang sangat sensasional yang ditunjukkan para punggawa Garuda akhirnya mampu mencuri poin penuh di King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi. Dan untuk membahas terkait performa atau penampilan dari timnas kita yang bermain tadi malam, tentunya saya sudah tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh ini abang saya, Bang Hardy Menkoto. Selamat datang, Bang. Ya, apa kabar? Baik, Bang. Baik, ya. Sehat ya, Bang ya? Sehat harus. Bang, gimana, Bang? Pasti ya, Bang, happy juga nih sama saya nih melihat pertandingan tadi malam. Sangat luar biasa permainan yang ditunjukkan oleh pasukan dari Sintayong. Bagaimana Abang mencermati laga perdana skuad Garuda tadi malam? Kreb, di depan saya harus munculin satu kata saja. Ya. Wow. 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 Luar biasa. Luar biasa. Amazing. Banyak orang bilang, teman-teman saya di mancanegara, what a game. What a result. Ya. Untuk sebuah tim yang peringkat FIFA-nya beda hampir tiga kali lipat. Ya. Dan itu kejadian. Ya. Bagaimana sepak bola sudah menebarkan cerita bahwa hasil akhir itu adalah hasil yang menarik. Bukan lagi sekedar soal sepak bola cantik. Ya. Dan kita melihat bagaimana kita bisa mencuri gol sekaligus mencuri angka. Betul. Satu angka dari Saudi di kandang mereka, di Jeddah. Di depan terkaman puluhan ribu pendukung mereka. Ya. Ketika Indonesia supporternya itu hanya segelintir. Betul, Bang. Tetapi kita melihat Kreb, laga semalam, terutama di babak pertama, keren. Indonesia main bagus, defendingnya bagus, Ya. di second line-nya juga bagus. Walaupun di depan kita hanya menyerang sesekali, Ya. tetapi itu efektif. Betul, Bang. Sampai lahir gol dari seorang yang bernama Ratnar Oratmangun. Yang kepalanya baru saja dibotakin pasca umroh, Kreb. Membawa berkah akhirnya. Ini adalah barokallah dari Tuhan Yang Maha Esa, dan gol dia memang ada deflect dari Sandy Walsh. Ya. Tapi apapun itu adalah gol Indonesia. Dan itu membuat Mancini yang berada di balik layar Saudi, yang berada di depan bench Saudi sepanjang permainan, terutama di babak pertama, Kreb, mukanya tegang. Raut wajahnya itu terlihat sekali. Kusut. Tegang ya, Bang ya. Ya. Dan walaupun ada gol balasan di extra time di babak pertama, dan itu juga deflect golnya, ya. Tetapi apapun Indonesia menjanjikan. Dan skor 1-1 yang kemudian bertahan sampai babak kedua, ya, bahkan dengan extra time sampai 10 menit lebih. 9 menit Ya. untuk babak kedua, itu adalah satu hasil yang mencengangkan. Ya. Dan hari ini kita tidak hanya bilang sekedar wow, tetapi juga terima kasih. Terima kasih kepada anak Indonesia, skuad Sintayong itu bermain menjanjikan. Dan saya jadi ingat satu statement dari Sintayong. Saudi boleh saja mengalahkan Argentina 2-1 di opening match Piala Dunia Qatar 2022. Saudi boleh saja sudah 6 kali lolos ke Piala Dunia. Ya. Saya sadar diri, kata Sintayong. Siapa Indonesia? Yang Kreb bilang dalam beberapa kali percakapan kita, Indonesia tiba di putaran ketiga, itu hanya tim yang berada di pot ke-6. Itu juga disadari oleh Sintayong. Apalah kami ini. Tapi jangan lupa,
Di sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Semua bisa terjadi. Semua bisa terjadi. Dan Sintayong bersama skuadnya sepanjang 90 menit plus itu menjodohkan satu keajaiban. Berhadapan dengan tuan rumah, berhadapan dengan tim yang peringkat FIFA-nya jauh di atas, berhadapan dengan tim yang luar biasa. Salah satu raksasa Asia. One of the big giant di Asia, bahkan sudah 6 kali lolos ke Piala Dunia dan segera menjadi tuan rumah Piala Asia 2027, yang timnya secara teknis itu didukung oleh banyak nama-nama besar. Krep, kita curi 1 angka, Krep. Iya. Bahkan juga mencuri 1 gol. Apapun hasil imbang, ini hasil yang bagus, hasil yang mendewakan bahwa sepak bola resultan itu ada di Indonesia, hasil yang membuat moralitas kita sebagai sebuah tim itu terangkat, terkatalisasi. Dan ini menarik bahwa Garuda, come on, Iya. ya kita bisa bersaing. Ketika banyak partai di grup C ini, bahkan Bahrain di kandang Australia di Brisbane takluk 0-1. Bahrain justru menang. 0-1 Iya. dia sebagai tamu. Iya. Australia lewat. Bahkan Australia yang rekornya mulus di putaran kedua tidak pernah terkalahkan. Ternoda oleh Bahrain. Ternoda oleh Bahrain. Kita juga bangga, sekaligus senang bagaimana Cina di Saitama dibantai oleh Jepang 7-0. Artinya apa? Ini adalah satu pergumulan di grup C bahwa utak-atik peluang kita dengan kemungkinan yang minimalis adalah mendapatkan peringkat keempat di grup C. Ini sementara, Krep. Ini terbuka. Dan hasil tadi malam juga membalikan prediksi banyak orang, Bang. Itu dia. Banyak orang terkaum-kaum ya. Saya tahu banyak pencinta di Indonesia, puluhan juta, bahkan mungkin ratusan juta, banyak begadang ya, bertarung dengan kantuknya untuk melihat Indonesia bagaimana mereka tampil menarik. Yang juga asik, Krep, Sintayong juga memberikan durasi bermain kepada banyak nama. Betul. Ada 5 penggantian di situ, di mana Egy masuk, Marcelino masuk, Asnawi masuk, Sain Patinama masuk. Dan ini adalah satu temuan yang menarik dari Sintayong, bagaimana dia ikhlas memberikan menit bermain. Dan satu lagi, Krep, Martin Paes. Martin Paes luar biasa. Luar biasa. Betul. Bagaimana Dan Paes? mungkin seperti yang kita bicarakan sebelumnya, Bang. Laga perdana itu atau laga pertama bagi kedua tim nyatanya atmosfernya juga berbeda dan itu sulit kan, Bang, laga perdana, dan itu terbukti tadi malam. Terbukti. Arab Saudi juga tidak gampang untuk membongkar pertahanan Indonesia. Ada memang ada gium yang menarik bahwa partai pertama, partai perdana itu adalah partai yang sulit. Yes. Karena apa? Pressure-nya beda. Apalagi buat Saudi. Mereka tim besar dengan nama besar, bermain di kandang mereka sendiri, berhadapan dengan Indonesia yang dalam 1 tahun terakhir melesat. Dibicarakan oleh banyak pelatih besar di Asia terutama. Dan kejadian memang bagaimana Saudi, walaupun babak kedua, mereka dominan. Yes. Ya. Mereka dengan ball possession yang wow, 64 berbanding 36. Ini menarik. Tetapi mereka juga menjelaskan sulit untuk menembus pertahanan Indonesia. Dan kalau baru saja saya menyebut nama Martin Paes, ini adalah satu nama yang juga menarik. Debutnya bersama Garuda itu menghasilkan 1 kartu kuning, 1 penalti yang dia selamatkan, ya, dan juga sederet penyelamatan cemerlang yang dia lakukan. Dan ini adalah jawaban bagaimana Paes bisa memberikan satu kegairahan baru sekaligus frustasi buat skuad Saudi. Ini menarik dan overall hasil imbang 1-1 ini adalah satu hasil yang menarik dan ini sebentar lagi kita akan jadi tuan rumah. Yes. Ya, untuk Australia yang baru saja kemarin itu selesai di tangan Bahrain. Artinya apa? Kita main di kandang.
Event itu adalah Australia. Kita balik ke awal, di sepak bola, Krep, tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Setuju? Impossible is nothing. Seperti yang kita bicarakan kemarin. Yes, gitu, Krep. Dan mungkin terkait satu nama tuh, Martin Paes. Ya. Sempat melakukan blunder yang mengakibatkan akhirnya penalti. Namun kesalahan Paes juga akhirnya mampu ditebus dengan menepis sepakan dari pemain elang hijau. Nah mungkin khusus buat Martin Paes sendiri mungkin gimana? Dari kacamata Bang Hardiman sendiri mungkin Bang, melihat pemain yang satu ini. Ya, kalau ukurannya adalah penalti, ya kesalahan besar dia dalam interval 1 menit, Paes membayar dosanya. Dengan sebuah penyelamatan yang wow. Kalau nggak, kita pulang dari Jeddah itu dengan kekalahan. Dan Paes memberikan satu pelajaran bahwa dia memang adalah penjaga gawang dengan reputasi internasional. Reaksi penyelamatan Paes itu menarik. Dan juga bagaimana ada satu peluang Saudi one on one. Dia dengan jam terbangnya, dia selamatkan. Itu dia Paes, dan saya berharap Paes dan banyak nama lain dalam skuad kita itu sepanjang permainan untuk setiap sisa 9 partai kita ke depan sampai Juni 2025 itu bisa memberikan satu janji bahwa Indonesia potensi dengan konteks minimalis kita bisa tiba di putaran keempat sebagai peringkat keempat. Tetapi ada peluang untuk menghuni peringkat ketiga. Kita bicara kemarin bahwa 2 tim yang disebut sebagai raksasa di grup C adalah Jepang dan Australia. Untuk bisa lolos secara langsung. Langsung, otomatis. Tetapi partai perdana Australia tumbang di kandang. Ketemu nih bahwa sepak bola selalu menghadirkan banyak hal yang impossible. Jepang dia menang partai perdana, bahkan menang besar, bahkan mencukur. Pesta gol. 7-0 lawan Cina. Jadi saya melihat untuk konteks minimalis, sekali lagi peringkat keempat untuk bisa tiba di putaran keempat, peluang kita besar, ada dan besar. Tetapi untuk berada di posisi ketiga, bahkan juga posisi kedua, juga terbuka, Jadi ketika banyak orang menganggap Indonesia anak bawang, tim paling lemah, bla 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 apapun itu, tadi malam Sintayong membalikkan semuanya, Bermain lepas, tanpa negatif football, terbuka. Justru unggul lebih dulu Bang di menit 19. Unggul lebih dulu. Dan mungkin kalau jika kita berkaca dari pertandingan tadi malam, kalau jika kita melihat penampilan dari Arab Saudi pun juga tidak terlalu istimewa. Tapi jika kita melihat dari komposisi starting kita, mungkin Bang di lini belakang Bang, ada sempat kemarin juga ada terjadi perubahan atau pergantian pemain. Nah, Abang lihatnya seperti apa Bang dengan absennya Hapner, Jordi dan juga mungkin Elkan? Gimana Bang? Sempat marah Ferrari kan kemarin dimasukkan, Rizky Ridho juga sempat bersih tegang juga kayak gimana sama si Jai Izes. Nah ini mungkin gimana Bang? Abang lihat? STI Sintayong memberikan menit bermain. Ada kesan perjudian di situ. Sudah untuk defender, bagaimana Rizky ditarik keluar, ada Muhammad Ferrari dimasukkan. Dan ada satu momen di mana Ferrari itu menarik jersey anak Saudi. Itu dalam areal penalti. Ini gila. Tapi kalau tidak diberikan menit bermain, nggak ada jam terbang untuk Ferrari. Kan? Memang ketika ditarik itu wasit nggak lihat. Kalau habis kita grab. Tapi Ferrari disodorkan sebuah pelajaran penting. Bagaimana bermain dengan atmosfer internasional melawan Arab Saudi pula, kan? Tentu itu akan menumbuhkan sikap maturity, kematangan untuk seorang Ferrari. Masih muda, Dan yang uniknya juga Calvin Verdong juga kemarin agak ditaruh di 3
lini belakang itu Bang, si Sen lebih ke kiri ya? Ya, ketika Sen udah masuk, Iya. memang Verdong didorong ke Iya. dalam gitu. Iya. Ya. Ini adalah sebuah utak-atik yang menarik. Bagaimana STY dia jago meramu, menempatkan orang-orang untuk komposisi, untuk grade bermain yang juga asik. Dan Verdong ditempatkan dimanapun, Krep, lu setuju kan? Iya. Bahwa dia adalah satu nama yang nggak pernah berhenti, nggak pernah lelah. Ya. Kita tahu babak kedua kita dikurung habis-habisan, Krep. Ya. Habis-habisan. Bahkan ada interval menit tertentu itu ball possessionnya 73 berbanding 27%. Ya. Nathan malah yang justru digeser ke kiri ya kemarin ya. Yes. Di belakang Di fullback. belakang fullback ya. Dan itu memang posisi yang juga sering dimainkan oleh Nathan Chua ya. Tapi memang babak kedua apapun formasi, apapun pemain yang ditempatkan dimanapun, mereka ada total. Benar-benar berjibaku membela setiap jengkal pertahanan kita. Dan inilah Indonesia, Garuda, dan kita memainkan partai perdana di putaran ketiga, satu angka lawan Saudi. Kalau di-compare dengan anak-anak yang tim-tim yang berasal dari Asia Tenggara, Thailand atau juga Vietnam, mereka 7 partai awal Krep, tumbang semuanya. Kita partai awal ada angka, menahan Saudi. Itu di pun kandang, di kandang mereka. Dan itu tentunya akan menjadi modal yang sangat berharga untuk menatap match berikutnya. Setuju saya itu. Dan mungkin Bang kalau tadi juga kita sudah bicara terkait lini belakang kita. Mungkin lini tengah Bang. Kemarin ada Thomae yang akhirnya harus diparkir juga oleh STY dan juga ada Ivar Jenner yang harus diganti. Abang melihatnya bagaimana dengan lini tengah kita Bang? Apakah sudah cukup menopang dan menjadi jembatan antara lini belakang dan lini depan atau seperti apa? Ya. Pertama soal Tom, dia buat saya itu di babak pertama cemerlang, keren. Dia keren, kontribusinya optimal, dia bisa menjadi jembatan yang asik antara lini belakang dan juga lini depan. Walaupun kemudian di awal-awal babak kedua dia lebih banyak dipaksa oleh keadaan untuk berada di bagian dalam pertahanan kita. Dia kemudian lelah karena suhu di Jeddah itu tinggi, Grab. Lagi panas-panas ya. Itu yang membuat dia terkuras lalu kemudian ditarik keluar. Tapi Ivar Jenner pun juga menarik. Dia juga optimal meski kemudian juga ditarik keluar di ujung permainan. Nah, saya percaya midfielder, lini kedua, lini tengah itu adalah lini yang sangat vital. Ini adalah lini yang menjadi dirijen permainan. Tapi kemudian Ivar Jenner, Tom Haye tentu akan banyak pelajaran penting dan kita berharap waktu rehat 2-3 hari full menjelang kita memainkan partai home itu bisa dioptimalkan oleh tim teknis untuk bagaimana mereka bisa fresh lagi. Dan mungkin terkait lini depan, Bang. Ini duet Ragnar Orantmangun dan juga Rafael Struijk. Nah, ini bagaimana Bang melihatnya, Bang? Di pertandingan tadi malam. Ya, Orantmangun saya pikir kalau harus diskor 7,5 kan. Rafael kalau diskor ya 7 layak dia dapatkan. Walaupun memang dia sering kehilangan bola, sering kehilangan kesempatan. Di flank kanan, Witan pilihan pertama, nggak jelek-jelek amat kenapa. Dia juga total, dia juga berusaha untuk tampil optimal. Walaupun kemudian ditarik keluar, ada Marcelino sebagai pengganti. Dan Marcelino saya pikir juga dalam interval 10 menit plus additional time 9 menit, total dia beredar 19 menit, itu juga menjanjikan, ya kan? Dan persoalannya adalah mereka itu sudah lelah sebagai sebuah tim karena di babak kedua mereka dikurung oleh Saudi. Tapi apapun
secara overall skuad kita itu pantas dipujikan karena bisa memberikan satu angka dengan satu gol yang mereka curi dalam laga kemarin. Dan sekali lagi Krep, ini adalah satu hasil yang bagus, yang bisa membuat moral bermain anak-anak bagus, yang bisa menjelaskan bahwa kita bukan lumbung gol. Kita sudah tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Itu beda dengan Cina. Saya nggak tahu bagaimana Cina ya yang dibantai 7-0 ya, dengan gol yang sangat indah dari Jepang. Mereka pulang ke Cina, ya kan? Mungkin mereka sudah down secara mental. Beda dengan Indonesia. Mereka pulang ke Jakarta, moral mereka strong banget. Bismillah, Krep. Nah mungkin kalau secara overall Bang, kan mungkin strategi kemarin yang diterapkan oleh Sintayong juga bisa dikatakan cukup berhasil. Mungkin dengan pola 3-4-3, pada saat kita kehilangan bola mungkin 5-4-1 kan kita Bang. Yes. Nah itu mungkin gimana Bang melihat strategi yang diterapkan oleh STY sendiri? Saya pikir bagus, jalan juga bagaimana 3-4-3 itu berubah menjadi formasi 5-4-1. Dan ini juga jalan dengan optimal. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa Saudi itu levelnya suka atau tidak, kita harus sebut satu tingkat di atas kita. Untuk tidak mau disebut 2 level di atas kita. Dan itu menjadikan bagaimana kita ya itu merubah formasi begitu cepat dari 3-4-3 menjadi 5-4-1, itu menyulitkan setiap desain serangan dari anak-anak Saudi. Kita lihat Krep, babak kedua asli kita dibombardir, kita dikurung. Tidak hanya dari satu spot, dari segala spot Saudi kurung kita. Tapi kita juga melihat bagaimana Jai Ijaz dan kawan-kawan itu juga berjibaku di belakang Bang. Jadi mata saya Krep itu nggak pernah redup Krep. Ya kenceng nih mata ngeliat bagaimana mereka sekaligus sambil berdoa juga. Betul Bang. Begitu, nah Bang. Tapi kalau jika kita pertandingan di babak pertama kemarin memang cukup bisa dikatakan imbang lah. Tapi di babak kedua dengan keluarnya Ivar Jenner, Tom Haye itu membuat organisasi permainan kita juga agak terjadi ada jarak Bang. Ada jarak di antara lini per lininya. Nah itu mungkin gimana Bang? Ya, memang tanpa Tom, tanpa Ivar, saya bilang seperti ada missing link. Ada sesuatu yang hilang. Dan ini kejadian bagaimana serangan kita itu sangat lama dibangun. Karena kita nggak punya orang sebagai jembatan di lini kedua. Itu sebabnya orang bangun juga sering ke dalam Krep. Jemput bola. Itu sebabnya Rafael sering turun Krep. Selain juga untuk menemboki lini belakang kita, tapi sekaligus juga untuk jemput bola Krep. Betul. Karena apa? Karena ada missing link tadi itu. Tapi kalau ada Tom, ada Ivar Jenner, mereka juga bisa memainkan peran dengan sangat bagus bahwa mereka adalah otak untuk attacking midfield kita. Ya mungkin yang harus kita ingatkan lagi jika kemarin berkaca di lini belakang Ferrari gitu banyak melakukan pelanggaran yang semestinya tidak perlu dia lakukan. Betul. Ada yang kakinya dia sampai naik tinggi. Betul. Tapi memang khusus untuk Ferrari, Krep, belum 1 menit udah beredar kartu kuning untuk Ferrari. Dan itu untuk hal yang sebetulnya tidak pantas dilakukan. Betul. Untuk sebuah laga yang bertajuk internasional. Untuk sebuah laga yang sangat krusial gitu loh. Karena apapun ya, kalau sudah terjadi kartu, apalagi kartu merah, itu bahayanya besar gitu loh. Jadi memang saya tidak mau menyudutkan Ferrari, saya tidak mau menyalahkan Ferrari, tapi saya berharap Ferrari itu bisa menangkap satu pelajaran yang sangat penting dari laga ini, bahwa untuk sebuah laga yang sifatnya internasional, krusial juga, mesti bermain dengan kontrol emosi yang sangat bagus. Betul. Gitu.
kedewasaan bermain lah ya. Itu. Dan kalau STY tidak memainkan Ferrari, kapan lagi dia punya menit bermain di event internasional, kapan lagi? Nah, cuman ada kesan perjudian 10 menit lebih, 20 menit lebih kurang. Makanya kita agak dikurung babak kedua. Jadi kita yang nonton juga deg-degan terus kan Bang? Iya, deg-degan. Oke, itu review kita ya. Saya pikir satu hal yang menarik, bagaimana sekali lagi kita menang, ada kebahagiaan dari Jeddah, tapi sekaligus ada banyak pelajaran yang harus kita petik dari Jeddah. Dan pelajaran itu mesti dipoles, mesti dibenerin. Jadi sepulang dari Arab, STY segera melakukan evaluasi, kita berbenah, lupakan pertandingan kemarin dan kita siap menatap Australia. Apa? STY tahu ya, kita nggak perlu menggurui STY ya kan. Tapi memang overall secara generik kita bisa bilang, hey STY selamat untuk satu angka dari Saudi. Betul. Hey STY ada banyak pelajaran penting, tolong dibenahi. A, B, C, D apa? STY yang tahu. Ya, karena di tanggal 10 nanti Australia juga datang ke Indonesia juga dalam keadaan terluka. Sementara kita mempunyai kepercayaan diri yang tinggi usai meraih 1 poin di King Abdullah. Setuju, Grab. Setuju. Ya, jadi semoga ya Bang ya, kita bisa terus dipertahankan permainan dari timnas kita ini. Makin solid lagi, makin oke lagi, racikan STY juga. Amin. Makin kesini makin menjanjikan Bang. Amin. Saya tidak mau mimpi yang muluk-muluk, Grab. Kita lolos langsung ke Piala Dunia dari grup C ini sebagai salah satu dari 2 peringkat yang lolos otomatis. Tapi saya juga berlindung di balik kalimat bahwa di sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Yang penting jangan terlalu overconfidence dari hasil yang sudah kita dapat. Santai saja, relax. Tapi total. Tapi habis-habisan. Tapi fokus. Begitu. Oke, Mirsa. Terima kasih Bang. Ulasannya sangat luar biasa, ya kan? Kita begadang juga, akhirnya kita nggak ngantuk juga nih Bang. Kita minum dulu. Minum boleh dong Bang, minum dulu. Jadi apa namanya? Semoga kehidupan dunia sepak bola kita semakin indah ke depannya. Betul Bang. Karena apa? Karena sepak bola satu dari sedikit hal yang bisa merekatkan bangsa ini. Betul Bang. Betul, setuju saya. Ya, lama-lama saya kayak filsuf. Jadi walaupun kita begadang gitu, tapi kalau hasilnya dan permainan timnas kayak gimana, kita nggak ngantuk Bang. Dan kan sampai sekarang belum tidur kan? Belum tidur ini kita. Kan? Demi merah putih. Itu dia. Kan gitu. Itu dia. Terima kasih Bang atas waktunya. Ya Mirsa, itulah bincang-bincang saya bersama Bang Hardy Menkoto. Saksikan terus One Corner di tv1news.com. Akhir kata saya Faisal Krep pamit undur diri. Salam One Corner.